Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Davpun. Ini video lanjutan dari part yang gagal kemarin. Niat membantu untuk Mi A1, Xiaomi Mi A1 itu gagal. Dan ini sekarang saya akan tunjukkan cara pemasangan LCD aftermarket untuk Mi A1. Nah, yang dimaksud LCD aftermarket itu LCD KW lah sebutannya. Bukan LCD copotan. Jadi untuk tingkat presisinya itu sangat jauh. Coba kita tes hidupkan dulu untuk LCD-nya, karena saya juga baru beli ini LCD. Yang penting tes hidup, sentuh normal, lanjut saya akan beritahu cara pemasangan yang benar untuk LCD-nya. Ini menurut versi saya. Setelah dirasa normal, saya akan beritahu untuk caranya. Saya beli LCD ini dengan merek R8 Plus aftermarket ya, atau KW. Ya, karena bisa kalian lihat untuk konektornya itu sangat tebal sekali. Konektor penghubung antara LCD dengan touchscreen-nya itu sangat tebal. Nah, ini salah satu yang buat LCD itu tidak presisi. Nantinya itu pasti ngangkang di bagian bawah terangkat. Dari pengalaman saya untuk LCD yang susah pemasangannya itu biasanya itu LCD untuk HP yang tombol back home-nya itu fisik seperti ini, apalagi yang tipe-tipe Samsung. Waduh, makin sangat tidak presisi. Nah, ini untuk bagian atasnya itu presisi, dia pas, tapi untuk bagian bawahnya itu seperti ada yang ganjel. Coba kita lihat. Nah, untuk atasnya itu sangat presisi, sangat pas sudah. Tapi untuk LCD yang bagian bawah itu menonjol, kebuka seperti ini. Nah, itu penggang. Nanti kalau kita paksakan dia dilem, terus kita tekan pakai karet ataupun pakai lakban, nanti kita supaya dia merekat, nanti itu biasanya timbul den putih di bagian layarnya. Nah, itu kita tekan-tekan dia bisa, tapi nanti akhirnya timbul den putih. Bagaimana caranya? Ini caranya, cekidot. Untuk pertama kali kita lepaskan bagian buzzernya dulu, dan kita akan fokus di bagian kaleng atau frame yang ini. Nah, ini nanti kita akan potong. Coba kita lihat apakah ada konektor yang terhubung. Oh, tidak ada. Kayaknya aman untuk kita potong. Tapi sebelum kalian potong itu perhatikan dulu apakah tidak ada konektor yang terhubung menjadi penghubung antara buzzer dan mesin bawahnya. Kayaknya kalau Mi A1 ini tidak ada, karena kita akan memotong bagian frame yang ini. Nah, yang ini kita akan lepaskan dulu untuk mesin bagian bawahnya ini supaya aman. Nah, setelah bagian mesin bawah terbuka, kita akan lanjut potong untuk bagian frame yang ini. Yang penting nanti kita jangan sampai terkena bolongan bautnya. Cukup sampai kotak ini aja. Untuk motongnya kalian bebas, bisa menggunakan apa aja, gerinda mini kalau punya. Kalau udah punya tang seperti saya ini bisa kok. Kita tinggal cukil pelan-pelan, yang penting jangan kena fleksibel lampu. Tinggal kita potong seperti ini, kita ambil bagian kotak bawahnya aja, tinggal kita cuil pelan-pelan. Nah, seperti ini. Sekalian kita rapikan terlebih dahulu. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya, jangan terlalu bagus lah, yang penting untuk fleksibel yang tebal tadi bisa masuk ke dalam, jadi tidak jadi penghalang untuk LCD dan framenya. Kita coba terlebih dahulu sebelum kita pasang. Dan bagian atas sudah presisi mulai tadi ya. Nah, bagian bawah alhamdulillah. Nah, ini untuk fleksibel yang tebal tadi itu bisa masuk ke dalam framenya. Nah, seperti ini.
Oke, tanpa lama-lama kita coba pasang saja. Setelah merata kita kencangkan pakai isolasi dan hasilnya seperti ini. Nah, sebentar saya cerahkan dulu untuk layarnya. Nah, hasilnya ini bukan tompel ini ya. Ini kotoran di isolasinya. Nah, untuk hasilnya seperti ini saat kita tekan memaksa presisi bagian bawahnya. Nah, ini sudah presisi, dia sudah nempel dengan sempurna di framenya. Dan hasilnya tidak ada den putih di layarnya, layar aman. Tapi kalau tidak dengan cara yang tadi ya insya Allah biasanya itu terjadi den putih di bagian layar tengahnya. Dan untuk ini alhamdulillah aman. Nah kan tidak ada den putih dan sentuhnya juga normal. Saatnya bilang alhamdulillah. Semoga video tutorial ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.